Obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Hai kawan Lan, jumpa lagi di podcast Obrolan, ngobrol birokrasi ala-lan. Hari ini obrolan akan membahas tentang policy paper yang telah disusun oleh tim Pusjar SKPP tahun 2025 dengan judul Penguatan Kebijakan Pelayanan Publik untuk Optimalisasi Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Daerah. Policy paper ini telah diekspos di tanggal 7 Juli 2025 secara daring dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan, Kementerian PAN dan RB, serta perwakilan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya. Dan podcast ini menjadi salah satu wadah untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kawan Lan, transformasi kesehatan menjadi salah satu sasaran utama dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dalam hal ini, penguatan akses dan kualitas layanan kesehatan harus dimulai dari fasilitas kesehatan primer, karena paling dekat dengan masyarakat. Namun, praktik pelayanan vaskes primer ini masih menghadapi tantangan nih dalam hal kesenjangan akses dan mutu pelayanan terutama di daerah. Nah, apa saja ya langkah strategis yang direkomendasikan oleh tim Pusjar SKPP untuk mengoptimalkan vaskes primer tersebut? Nah, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Rustan Amarullah yang merupakan analis kebijakan ahli media Pusjar SKPP LAN, bersama juga dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Bapak Dr. Haji Ismet Kusasih. Selamat datang Bapak-Bapak. Ya, selamat datang. Baik, kawan Lan, langsung saja ya, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Rustan nih untuk sharing hasil policy paper yang telah disusun. Silakan Bapak. Oke, baik, terima kasih banyak kawan Lan yang kami hormati. Izin Pak Ismet, Pak Kadis, kami akan coba menyampaikan terkait dengan policy paper kami yang kita lakukan berbasis survei di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Tentu sekali lagi LAN melalui Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik juga punya concern yang cukup tinggi terkait penguatan pelayanan dasar kita, khususnya pada sektor kesehatan. Nah, tentu sekali lagi karena luasnya wilayah Indonesia dan juga berbagai tantangan yang kita hadapi di Indonesia ini, maka kami merasa perlu melakukan kajian terkait dengan kualitas layanan kesehatan di tempat kita, sehingga sekali lagi, ini kita dorong dalam rangka untuk memperbaiki pelayanan kita kepada masyarakat, meningkatkan daya saing manusia kita, dan juga mengoptimalkan pelayanan kita kepada masyarakat. Nah, dari data yang tersedia, kalau kita lihat memang bahwa indeks pembangunan manusia di lingkup ASEAN sendiri, Indonesia itu masih berada di bawah Vietnam, Thailand, dan bahkan juga Malaysia. Ini tentu jadi tantangan kita. Di samping juga skor indeks pelayanan kesehatan kita berada pada posisi 39 dari 110 negara yang ada. Dari informasi awal ini tentu kita ingin mengetahui lebih jauh bagaimana sih upaya, tantangan, dan juga rekomendasi yang bisa kita dorong, khususnya pada aspek manajemen dan tata kelola, sebagaimana juga lingkup tugas fungsi dari LAN. Tentu tidak kita akan bahas secara teknis Pak di dalamnya, kita tentu akan menyoroti pada aspek manajemen dan tata kelola layanannya seperti itu. Nah, kalau dari hasil survei kami, sekali lagi ini kita lakukan di 38 provinsi dengan mengambil survei pada responden baik dari perspektif penyedia maupun juga perspektif dari pengguna layanannya. Jadi kita akan dapat dua pendapat seperti itu dan kita coba integrasikan sehingga kita bisa dapat gambaran utuh. Apa yang diinginkan oleh pengguna layanan dan juga apa yang dibutuhkan oleh penyedia layanan kita. Nah, dari hasil survei kami, sebelumnya kita membagi ke dalam 3 kelompok dulu. Ada IPKM tinggi atau indeks pembangunan kesehatan masyarakatnya cukup tinggi, termasuk di dalamnya adalah Kalimantan Timur. Kita hadirkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda untuk nanti memberikan insight kepada kita terkait dengan akses dan mutu layanan kesehatan di
Kota Samarinda. Kemudian juga ada daerah-daerah di wilayah sedang, mulai dari Jambi sampai dengan Sulawesi Tenggara, dan juga wilayah NTT sampai dengan Papua Barat Daya untuk daerah dengan IPKM rendah. Tentu kenapa kita melakukan pengelompokan ini, agar nanti kita memudahkan intervensi kebijakan apa saja yang dibutuhkan. Di IPKM tinggi, apa yang dibutuhkan tentu berbeda dengan di daerah yang wilayah sedang, apalagi wilayah yang di daerah IPKM rendah. Tentu concern di masing-masing daerah itu berbeda, sehingga kami coba kelompokkan ke dalam 3 bagian ini, seperti itu. Nah, responden yang bisa kita coba gali itu sebanyak 2.667 Pak Kadis, terdiri dari 28%-nya laki-laki dan 72%-nya perempuan. Ini memang kalau urusan kesehatan kan perempuan ya Bapak ya, yang paling banyak memperhatikan kita gitu. Dan paling banyak berhubungan dengan sektor kesehatan, juga aware dengan kesehatan adalah perempuan. Sehingga responden kita paling banyak memang di perempuan, 72%. Terus kalau kita lihat dari sisi pendidikan, alhamdulillah responden kami dari 2.667 itu sebagian besarnya sudah berada pada pendidikan SMA sampai dengan S1, sehingga pemahaman terkait dengan kuesioner yang kita sampaikan tentu juga lebih dapat dipahami dengan lebih mudah dengan tingkat pendidikan yang sudah menengah ke atas seperti itu. Dan ini penyebaran dari masing-masing IPKM kami, baik tinggi, sedang maupun rendah. Memang paling banyak rendah yang mengisi Pak, 1.628, di IPKM tinggi itu 528 responden, dan 470 di daerah sedang. Nah, kalau kita lihat secara umum, kawan LAN, dari hasil survei kita memang sering mendengar berita ya, banyak masyarakat kita Pak, memeriksakan kesehatannya atau percaya untuk memeriksa kesehatannya atau berobat di luar negeri. Seperti itu informasi di media. Tetapi kalau kita lihat dari hasil survei kita, 94% responden kita dari 2667 tadi, itu ternyata masih merekomendasikan layanan kita. Artinya sudah ada indikasi bahwa mereka percaya, dan juga usaha keras dari teman-teman di Dinas Kesehatan, dukungan di Puskesmas, Posyandu itu sudah optimal berarti. Dan mereka relatif sudah percaya kepada unit layanan yang kita miliki seperti itu. Mungkin di berita itu hanya 6% saja Pak yang mempercayakan pada mungkin di sektor lain atau di negara lain seperti itu. Tentu ini, tetapi kalau kita lihat dari gambaran besarnya, masyarakat masih percaya pada usaha yang kita lakukan untuk melengkapi fasilitas kesehatan kita. Nah, kalau kita lihat dari sisi tantangannya sendiri, untuk memperkuat layanan kesehatan kita, sebagian besar responden itu menyoroti terkait penguatan layanan primer seperti yang disampaikan oleh Mbak Novi tadi Pak Kadis. Jadi concern mereka pada layanan yang paling dekat dan paling sering digunakan, apa itu di Puskesmas dan juga di Posyandu yang paling dekat. Nah, ini yang kita temukan Pak Kadis terkait dengan informasi awal dari hasil survei kita, bahwa masyarakat concern pada ini dulu nih yang kita benahi dari sekian banyak persoalan di sistem pelayanan kesehatan kita, baik itu pembiayaan, kemudian SDM kesehatan. Ini dulu nih yang paling perlu kita optimalkan di penguatan layanan primer. Begitu mungkin Mbak Novi. Oke, Pak Ismet nih. Kalau melihat dari tantangan yang ada di layar ini kan ada 6 nih. Kalau di Kota Samarinda sendiri tantangannya yang mana ya Pak? Di sini kan ada layanan primer tadi ya seperti disebutkan, kemudian layanan rujukannya, apakah sistem ketahanan kesehatannya, kemudian dari sisi pembiayaan, SDM-nya atau teknologinya nih kalau di Samarinda, atau misalnya ada tantangan lain yang dihadapi nih Pak? Ya, baik. Saya kira kalau kita bicara Kota Samarinda kan karena memang sebagai salah satu ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur ya. Dan nantinya penyangga itu tantangannya kurang lebih dengan apa yang hasil survei ini. Jadi memang masalah transformasi pelayanan primer itu yang menjadi concern ya. Juga. Dan jujur saja memang di Samarinda ini kita terus berfokus pada layanan primer. Kenapa? Karena memang dari 6 transformasi layanan 6 transformasi kesehatan dari Kementerian Kesehatan memang salah satu dan yang pertama itu adalah transformasi layanan primer. Di sana ada dilakukan penguatan dalam bentuk integrasi layanan. Siap. Integrasi layanan primer ini nanti intinya ada integrasi layanan itu dari puskesmas kemudian ke puskesmas pembantu sampai ke Posyandu.
Oh, Nah, kita tahu bahwa posyandu itu kan adalah satu wadah untuk pemberdayaan. Ya. Jadi yang punya posyandu itu bukan dinas kesehatan, Oh. tapi dia ada pemberdayaan dari pemberdayaan masyarakat. Siap, siap. Nah, jangan lupa memang kita harus karena layanan primer tadi yang seperti yang Pak Amrullah sampaikan, saya kira memang betul tuh. Biar bagaimanapun pada akhirnya kita harus melakukan penguatan di layanan primer kita. Primernya dulu ya Pak ya. Siap. Dan kita alhamdulillah di Samarinda dari fasilitas kesehatan yang dipunyai di layanan primer, kita ada 26 puskesmas ya. Itu semuanya udah terakreditasi. Bahkan terakreditasinya itu udah paripurna. Wah, mantap ini. 26 ya, gitu. Siap. Apalagi kemudian dalam tuntutan karena kita kan sebagai salah satu pelayan publik itu kan kita harus menjalankan 12 SPM. SPM itu standar pelayanan minimal. Ada 12 SPM, itu dari SPM 1, 2, 3 sampai 12 itu ya capaian kita ya cukup baik ya. Artinya rata-rata di atas 80%. Gitu lah. Nah, dari SPM 1 tuh dari ibu hamil, kemudian ibu melahirkan gitu, bayi baru lahir gitu, sampai yang ke-12 pelayanan HIV. Siap. Udah komplit berarti kalau di Kota Samarinda. Siap. Posisinya juga sebagai penyangga IKN tentu terus-menerus didorong nih Pak ya, kelengkapan fasilitas layanan primer kita ini. Siap. Baik, kita lanjutkan Mbak Novi. Silakan. Ya, siap. Nah, tadi kita sudah concern ke fasilitas layanan primer kita. Juga didukung oleh pernyataan dari Kepala Dinas kita bahwa memang concern Kota Samarinda juga di layanan primer. Nah, tapi kalau kita soroti di dalam Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan transformasi layanan primer kita di Puskesmas dan Posyandu. Memang apa sih yang kita perlu lihat ya, atau kita perlu perkuat begitu? Nah, kalau kita lihat dari data survei kita, distribusi tenaga kesehatan kita ini masih menjadi tantangan tersendiri. Belum merata begitu ya. Mungkin kalau di daerah IPKM tinggi kita rasa mungkin sudah cukup nih, tetapi ternyata dari hasil survei kita, baik di IPKM tinggi pun, termasuk Kaltim, itu juga masih menyoroti ketersediaan tenaga medis kita yang memadai, termasuk spesialis dan seterusnya. Juga masih menjadi concern. Di IPKM sedang juga begitu. Tetapi di IPKM rendah agak sedikit bergeser nih, rekan-rekan LAN. Mereka bergeser ke peningkatan aksesnya nih. IPKM rendah secara agregat memang menyoroti ketersediaan tenaga medis yang merata begitu. Tetapi kalau kita telisik di IPKM rendah, sedang dan tinggi, untuk sedang dan tinggi memang menyoroti sama distribusi tenaga kesehatan yang masih belum merata. Tetapi untuk di daerah IPKM rendah, mereka menyoroti aksesnya nih. Akses itu dalam hal ini mereka harus sampai ke sana, bagaimana bisa mereka menjangkau fasilitas kesehatan itu dan bagaimana mereka bisa memanfaatkan. Ini concern di IPKM rendah tadi. Tentu ini masih menjadi tantangan di daerah dan juga perlu kita sama-sama soroti. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat bahwa kalau dari perspektif publik, yang perlu segera dibenahi di pelayanan primer kita adalah infrastrukturnya nih dan fasilitas kesehatannya, termasuk di dalamnya penggunaan teknologi. Nah, sama-sama di seluruh daerah, baik secara gabungan maupun secara khusus di rendah, sedang, dan tinggi, menyoroti hal yang sama, infrastruktur. Kalau tadi Bapak Kadis menyoroti standar pelayanan minimal, mungkin di Puskesmas ada juga nih standar pelayanan minimal di Puskesmas gitu ya. Jadi standar alatnya seperti apa, standar bangunannya seperti apa, standar ruang tunggunya dan seterusnya. Ini tentu yang kita dorong agar baik di rendah, sedang, dan tinggi perlakuannya sama. Tidak ada puskesmas yang left behind, yang tertinggal seperti itu. Nah, kalau kita juga menyoroti pada saat situasi darurat kesehatan, Bapak Ibu, dari hasil survei memang menyebutkan 64,8 sudah lengkap, sudah memenuhi standar seperti itu dan sudah siap. Ketika misalnya ada pandemi lagi dan seterusnya atau ada wabah, sudah siap. Tapi kita juga perlu concern pada nilai yang 30, hampir 35% sisanya. Seperti itu, tentu tidak bisa kita tinggal. Dan kebanyakan 35%-an ini, Pak Kadis izin, itu berada di IPKM yang rendah. Yang memang dari sisi aksesnya juga masih perlu kita coba lengkapi, jalan ke sananya kita benahi, kemudian fisik puskesmasnya juga kita perlu sempurnakan dan seterusnya. Jadi persoalan kedua yang kita hadapi selain distribusi tenaga kesehatan di puskesmas adalah infrastruktur dan sarana teknologi kesehatan yang masih terbatas nih Pak Kadis. Oke, mungkin seperti ini nih untuk
dua masalah pertama yang bisa kita sampaikan, Mbak Novi. Oke, Pak Ismet nih, saya ke Pak Ismet lagi nih. Kalau misalnya di Kota Samarinda nih ngelihat lagi kan, Samarinda kan masuk di PKM tinggi Pak ya, karena di Kaltim tuh. Tapi apakah memang ini memang dihadapi juga nih di Kota Samarinda nih terkait sama distribusi kesehatan, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata nih Pak? Ya, baik. Kalau di Samarinda, jujur karena kita ini kan daerah terbuka, jadi kalau masalah distribusi tenaga kesehatan kayaknya nggak terlalu terlalu seberat kalau di daerah-daerah terpencil. Itu dulu. Nah di dalam Permenkes memang itu ada kan aturan ketersediaan 9 tenaga kesehatan yang wajib itu. Saya kira kalau di Samarinda alhamdulillah itu bisa kita atasin. Ada memang yang kurang gitu loh. Tetapi mungkin tidak di daerah ekstrim daerah itu masalah tenaga kesehatan. Kemudian tenaga kesehatan kita memang yang ada di Kota Samarinda ini karena mobile-nya juga cukup tinggi sehingga ya karena memang Samarinda ini kan daerah terbuka ya. Jadi pergi satu, datang satu. Jadi apalagi sekarang kita jadi penyangga IKN betul. Gitu. Jadi saya kira nggak ada masalah. Nah tapi yang kedua juga infrastruktur dan sarana teknologi juga kita jaga. Kalau infrastruktur di Samarinda ya kita udah sangat-sangat lumayan. Jadi dari sisi kalau bangunan puskesmas itu udah megah udah ya pokoknya udah modern lah. Gitu. Bahkan dalam 3-4 tahun terakhir ini dari kepala daerah itu concernnya tinggi itu untuk kita menciptakan bangunan-bangunan puskesmas. Dan ini juga didukung dengan pengadaan dari alat kesehatan dan obat-obatan ya. Memang di dinas kesehatan itu kan ada satu bidang tuh, bidang SDK namanya. Jadi sumber daya kesehatan. Jadi sumber daya kesehatan itu apa aja? Satu infrastruktur kan. Kemudian yang kedua alat kesehatan, kemudian obat, dan yang terakhir ya infrastruktur. Dan ini terus kita lakukan. Nah, sehubungan dengan sekarang adanya integrasi layanan primer oleh Kementerian Kesehatan, kita juga di Samarinda mencoba melakukan percepatan dalam hal mengintegrasikan ya layanan di puskesmas, kemudian puskesmas pembantu ya dan posyandu. Karena memang integrasi itu nanti yang diharapkan kan itu pelayanan itu udah holistik tuh dari bayi baru lahir sampai nanti dia lansia. Karena kalau kita bicara SPM itu kan SPM 1 ibu hamil sampai SPM 7 tuh pelayanan lansia. Nah, jadi semuanya harus tercakup di dalam, mau di puskesmas, mau di puskesmas pembantu atau juga di posyandu. Makanya sekarang posyandu, kalau dulu orang tahunya kan posyandu bayi balita, sekarang ada posyandu lansia. Siap. Itu maksudnya integrasi gitu. Nah kemudian kalau situasi darurat, itu insya Allah kalau Samarinda ya kita siap lah, karena ini kan harus ada kerjasama juga dengan vaskes yang dirujukan di rumah sakit. Bahkan kalau Kota Samarinda ini nanti dalam insya Allah mudah-mudahan jadi kita meningkatkan di pelayanan kualitas rumah sakit itu, kita akan mengembangkan rumah sakit ke rumah sakit internasional tipe B itu. Dan pembiayaannya bukan dari APBD, dari skema KPBU. Nah, KPBU itu kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Melalui kalau dalam namanya P3, Public Partnership Private. Dan kebetulan nanti kalau memang jadi akhir tahun ini calon investornya dari Australia. Dan itu udah masuk dalam agenda loh. Tahu bulan lalu udah masuk agenda pemerintah Indonesia dengan Australia. Yang udah ditandatangan kerjasama oleh Pak Prabowo dan Perdana Menteri Australia. Dan itu kalau jadi, maka KPPU pertama di sektor kesehatan untuk rumah sakit adalah rumah sakit MUS Samarinda. Nah, jadi kita
ya intinya kita seimbang gitu loh ya. Jadi pelayanan rujukan juga oke, tapi pelayanan primer juga kita nggak akan tinggalkan. Karena kalau bicara primer yang seperti yang tadi sampaikan, memang itu yang paling dekat kan dengan masyarakat. Siap. Nah sekarang prarujukan ya, jadi pelayanan kita juga menguatkan pelayanan rujukan itu dari antara primer dengan rumah sakit. Dengan ketersediaan satu yang memang sekarang sudah baru diedarkan nih kemarin dari Mendagri, itu harus ada Public Safety Center atau PSC. Oh. Nah kalau di sini namanya yang lebih familiar tuh dokter on call. Jadi kalau Pak Wali itu sebagai akses ya. Jadi akses kalau ada kasus-kasus perujukan, kita datang ke rumahnya. Jadi itu intinya untuk kedaruratan medis. Dan alhamdulillah PSC 119 yang kita punya atau dokter on call punya ini banyak prestasi nih. Kemarin baru aja 2 bulan lalu dapat tiga terbaik nasional ya. Nah dan jangan lupa juga kita melakukan penguatan dari yang pelayanan primer itu juga laboratorium kesehatan. Karena sekarang kan laboratorium kesehatan itu harus mendukung, menopang kegiatan-kegiatan di puskesmas. Dan sekali lagi laboratorium kesehatan daerah yang kita punya baru saja terpilih sebagai laboratorium kesehatan daerah terbaik. Wah, banyak prestasinya ini Mbak Novi. Terbaik nasional dari 245 laboratorium kesehatan daerah seluruh Indonesia. Khusus untuk kabupaten kota ya di Kota Samarinda. Siap. Berarti bisa nih daerah-daerah lain bisa belajar dari Samarinda nih. Siap. Terkait dengan itu sebenarnya nggak ada lain. Bagaimana kita sebenarnya dari pemerintah daerah, dan saya harus mengakui bahwa kepala daerah kami cukup concern ya, terhadap pelayanan wajib kan, karena dinas kesehatan itu kan 1 dari 6 OPD wajib pelayanan dasar. Siap. Saya kira itu. Baik Pak Kadis, ini banyak sekali informasi penting yang bisa kita dapatkan terkait dengan 2 persoalan ini nih, dengan kondisi di Samarinda ya Mbak Novi ya. Nah kita lanjut, apa nih persoalan lanjutan yang kita temukan di hasil survei kita kawan LAN. Nah persoalan ketiga yang kita temukan adalah terkait dengan koordinasi lintas fungsi nih, yang masih perlu dioptimalkan. Tentu tidak bisa bekerja sendiri ya Pak ya, puskesmas kita. Masyarakat tentu cari lagi layanan-layanan lain yang bisa mendukung penyembuhan mereka. Nah di situ kita bisa mendorong ya keterlibatan swasta. Tapi kalau kita lihat dari hasil survei kita, hanya 11% yang menyatakan atau 51% yang menyatakan mereka menyediakan tuh layanan kesehatan kita masih terbatas seperti itu. Nah khususnya pada daerah-daerah IPKM rendah. Tadi kita juga mengetahui bahwa tadi akses ke puskesmas saja cukup sulit gitu ya, secara geografis, kemudian juga jarak dari mereka mungkin jauh banget begitu. Sehingga mereka mengatakan ini perlu nih keterlibatan pihak lain nih, apakah dari komunitas dan juga swasta yang bisa terlibat. Tetapi kita temukan bahwa memang di daerah di PKM rendah itu kawan LAN ini masih cukup menjadi perhatian penting. Berbeda mungkin di daerah PKM tinggi Pak ya, terutama di Samarinda sendiri itu relatif keterlibatan swasta mungkin saja sudah cukup baik. Ini kita lihatnya gimana nih Pak Kadis ini terkait dengan koordinasi lintas fungsi nih, pengalaman Bapak di Samarinda sendiri. Saya kira benar itu apa yang disampaikan, karena memang kalau pelayanan kesehatan kita nggak bisa cukup mengandalkan dari pemerintah. Dengan meskipun ya kayak misalnya 26 puskesmas itu tersebar merata ke seluruh wilayah Samarinda. Tapi kita juga karena kita ini kota metro, kita juga membuka selebar-lebarnya dari masyarakat yang melayani untuk fasilitas. Jadi fasilitas kesehatan swasta kita cukup besar, terutama untuk pelayanan primer. Jadi klinik di sini bertumbuh-subur. Dan kita juga selalu bisa. Bahkan, ini sekali lagi mohon maaf ya. Baru tahun lalu itu klinik Ibnu Rusyid itu ternyata terbaik pertama nasional loh. Klinik Ibnu Rusyid yang dekat sini lagi. Kebidaan itu. Dekat sini ya. Terbaik nasional untuk pelayanan BPJS. Siap. Karena sekarang kan kita sistem pelayanan kesehatan ini udah hampir semua kita sudah masuk dalam sistem jaminan kesehatan yang dengan pelayanan BPJS. Jadi kita di Kota Samarinda kalau untuk
jaminan kesehatan alhamdulillah udah hampir 99, sekian. Jadi kita udah UHC-nya. Jadi universal health coverage. Ya. Dan UHC kita bukan hanya dilayani oleh 26 puskesmas. Itu tadi tuh banyak juga di swasta. Swasta menyiapkan. Bahkan tadi itu yang saya bilang sampai juara 1 tuh. Artinya mereka juga berusaha memberi yang terbaik. Siap. Dan itu penilaiannya langsung dari BPJS pusat. Gitu. Nah kalau selain klinik-klinik swasta, yang primer juga laboratorium kesehatan swasta juga bertumbuh subur. Siap. Kalau bicara rujukan, Vaskes rumah sakit swasta sekarang Samarinda sekarang malah bertumbuh subur. Ini nanti ada beberapa 2 atau 3 rumah sakit yang swasta loh, yang nanti izin operasionalnya insya Allah tahun ini. Oh siap. Jadi kalau di Samarinda ini kurang lebih ada 15 rumah sakit ya, baik itu pemerintah maupun swasta. Dan 15 ya. nanti akan ditambah lagi tuh. Dan kebetulan kemarin juga dari pemerintah, dari Polri tuh, rumah sakit Polri nanti di seberang. Sekarang udah ada seberang tuh rumah sakit tentara. Iya. Samarinda ini kan 2 nih, Samarinda kota, Samarinda seberang. Nah, gitu. Makanya ini sekarang pemerataan itu udah baik lah. Baik, itu tadi kawan Lan untuk persoalan ketiga. Nah, persoalan terakhir nih yang kami cermati dan temukan di lapangan, khususnya pada aspek manajemen dan tata kelola layanan publik ya kawan Lan. Yang keempat, ini concern kita bersama ya Bapak Ibu. Program pengembangan kompetensi nih dari seluruh tenaga medis dan juga tenaga layanan kesehatan kita lainnya. Ini masih menjadi persoalan. Kalau kita lihat, ada nggak secara rutin gitu ya pengembangan kapasitas tenaga kesehatan dari seluruh responden yang ada menjawab gitu ya. Sudah ada ya 878, tetapi 747 lainnya mengatakan tidak. Ini tentu jadi pertimbangan kita ya Bapak Ibu terkait dengan perlunya terus-menerus gitu ya tenaga kesehatan kita dilengkapi dengan kompetensi-kompetensi terkini. Seiring dengan perkembangan zaman dan juga adanya AI ya Pak Kadis, izin nanti orang malah nanyanya di AI daripada nanya ke dokter gitu Pak ya. Padahal belum tentu yang disebut AI itu benar. Nah seperti itu. Terus juga concern lainnya adalah terkait dengan keramah tamahan. Biasa kita lakukan survei kepuasan masyarakat, disebutkan biasanya petugasnya masih judes gitu Pak. Tidak melayani dengan ramah. Nah hospitality ini kan salah satu dari komponen pengembangan juga. Jadi selain kompetensi inti mereka dalam mengoperasionalkan alat kesehatan, membedah dan seterusnya. Nah, keramah tamahan juga penting. Kita juga melihat banyak di media kawan Lan ini banyak kasus terkait dengan ketidakramahan gitu ya tenaga kesehatan kita. Tentunya kita harapkan ini juga masih menjadi perhatian penting. Selain kompetensi inti, kompetensi melayaninya juga kita perlu dorong seperti itu. Nah, satu lagi nih kawan Lan. Kalau dari aspek penguatan SDM sendiri, kalau kita lihat di masing-masing daerah ya, ini ada sedikit pergeseran kawan Lan ini. Kalau di PKM rendah dan sedang, mereka menyoroti kalau ingin memperkuat SDM-nya, kesejahteraannya dulu dong diperhatikan. Itu kalau di PKM rendah dan sedang ya. 452 dominan mengatakan kesejahteraannya dulu dipenuhi nih, sehingga mereka bisa melayani dengan lebih baik seperti itu. Karena tadi ya akses juga sulit di situ, rumah dinas mungkin nggak punya Pak di PKM rendah dan seterusnya. Nah di PKM sedang juga ternyata masih persoalan itu yang diangkat. Kesejahteraan tenaga medis dulu yang perlu kita optimalkan agar mereka bisa melayani dengan baik di puskesmas. Nah tetapi kalau kita berbicara di PKM tinggi, karena sudah merata, gedung sudah lengkap dan seterusnya, mereka justru concernnya di mana? Di penguasaan teknologi-teknologi kesehatan yang terbaru. Mereka minta pelatihan yang berkelanjutan, mereka minta penguasaan-penguasaan teknologi yang lebih bagus lagi agar dapat lebih optimal melayani masyarakat. Nah, ini temuan kita Mbak Novi di masalah yang keempat. Oke, ini saya ke Pak Ismet lagi nih. Pak Ismet, kalau di Kota Samarinda sendiri nih gambaran ya terkait dengan kompetensi SDM kesehatannya seperti apa? Kemudian khususnya untuk pelatihan-pelatihan terkait hospitality ini apakah sudah dipenuhi begitu Pak? Kalau di Kota Samarinda kita intens ya. Tadi saya bilang di bidang SDK itu dukungan anggaran untuk pengembangan kompetensi tenaga kesehatan cukup besar. Nah, tetapi juga sekarang kan di puskesmas itu udah Badan Layanan Umum Daerah, jadi mereka juga sebagian menyisihkan untuk mengatur sendiri gitu.
Dan terkait hospitality ini saya senang tuh dengar tuh. Ternyata memang benar harus kita akuin, bahkan masalah hospitality ini ya mungkin tidak hanya di Samarinda ya, tapi juga di seluruh Indonesia. Nah ini kita akan terus lakukan ya, bagaimana kita memberi masukan masalah-masalah keramah tamahan pelayanan ini, terutama di pemerintah. Makanya saya udah bilang tuh jangan dulu di proper saya, bahkan di LAN 2 itu saya masalah nih service excellence. Artinya gini, di pemerintah tuh jangan selalu merasa di zona aman. Gitu loh. Infrastruktur bagus, apa-apa udah didukung gitu. Nah, tinggal satu tuh masalah keramah tamahan. Nah, tapi memang kita harus akui ya, kalau di vaskes primer, di puskesmas itu memang tingkat cukup tinggi. Karena dia bicara bukan hanya melayani masyarakat, tapi semua tuh yang empat tuh dilayanin. Promotif kesehatan, ya, keposyandu, imunisasi, preventifnya, juga kuratifnya, ada itu. Nah, maka sekarang dengan beban dari masing-masing nakes itu yang memang betul-betul dihitung. Dan alhamdulillah kalau di Samarinda kita dengan menghitung dengan baik ya, masalah beban kesehatan itu akan mengurangi gitu loh. Kan ketika orang lelah, beban kesehatan beban mempengaruhi keramah tamahan beliau. Tapi udah dihitung kok. Sekarang kan dari Kementerian Kesehatan juga cukup concern tuh terhadap jumlah kebutuhan yang seharusnya yang ideal gitu loh. Jadi dari kita sekarang juga ada aplikasi itu dari Kemenkes tuh terus kita lakukan penyesuaian ya. Si SDMK rasanya namanya itu. Aplikasi SDM gitu. Jadi misalnya satu puskesmas ini luas wilayahnya segini, kebutuhannya sekian. Gitu loh. Nah, itu terus kita penuhi dan kita kita sesuaikan dengan standar yang ada. Siap. Nah, terus yang kedua, kalau kompetensi itu yang saya bilang tadi. Kalau dari pemerintah tuh alhamdulillah, dan saya juga cukup concern lah. Pokoknya kita harus ada mengalokasikan anggaran untuk ini. Bahkan kalau di Samarinda ini kita lebih mudah ya, karena ada di provinsi dia punya Bapelkes tuh, balai pelatihan khusus kesehatan, dan itu kita intens. Bahkan bukan hanya pengembangan kompetensi sekarang tenaga kesehatan, tapi yang di posyandu. Kalau posyandu itu kan kader tuh, yang jadi penggerak itu. Sekarang kita juga kita latih. Nah, sekarang ini misalnya kita melatih sekitar 2000 kader posyandu ya. Itu dari bantuan keuangan operasional dari provinsi itu kita latih untuk mereka memahami tadi yang konsep integrasi layanan penerimaan ILP itu. Makanya itu. Dan alhamdulillah sekarang ujungnya outputnya memang suka atau tidak suka, memang kalau posyandu itu jalan dan dia bagus meningkat, pasti apapun yang didirikan dilaksanakan oleh dari pemerintah pusat itu insya Allah bisa kita jalankan. Nah, kalau kita bicara dari pemerintah Bapak Prabowo khusus kesehatan itu kan sebenarnya ada 4 saja sekarang yang prioritas. Yang pertama, yang 3 itu ada di puskesmas. Yang pertama kan cek kesehatan gratis. Nah, betul. Itu yang sekarang murahnya itu sekarang di puskesmas tuh udah semua udah jalan di 26 puskesmas. Bahkan sekarang juga sampai ke pusban ya. Nanti kita harapkan juga sampai ke posyandu. Termasuk LAN Pak kemarin dapat udah gratis, Pak. Cek kesehatan gratis. Terima kasih Bapak. Kemudian yang kedua kan satu SPM yang SPM penyakit menular TB. Itu juga jadi concern dari Bapak Presiden Prabowo ya. Jadi penemuan atau screening penderita penyakit TBC. Ya. Karena kalau di 12 SPM 2 penyakit menular itu 2 yang jadi concern, TB dan HIV. Karena memang kalau kasus TB di Indonesia kan nomor 2 terbesar di seluruh dunia, sudah India gitu. Makanya TB ini juga jadi concern. Kuncinya kalau TB itu adalah cepat kita menemukan screening penemuan screening awal. Karena rata-rata memang di kabupaten kota itu screening itu masih di bawah 70%.
Nah, Samarinda itu kita udah di atas 70. Nah, kita melibatkan juga kalau screening TB ini kita ada perhimpunan ya. Di sini ada PPTI ya. Dan kebetulan itu dikomandani sama dari Ibu Wali Kota. Makanya pokoknya gitulah. Dari sekarang ini kalau kita bicara kalau bicara masalah promotif preventif itu harus kolaboratif. Ya. Makanya saya bilang tadi kuncinya yang saya juga belajar, makanya kita harus cepat sering-sering melakukan screening. Tapi kalau sudah bicara screening, penemuan itu dua tuh kuncinya kan. Ketersediaan bahan habis pakai dan tenaganya. Siap. Tadi dua kan CKG, kemudian penemuan TBC. Nah yang satu ini peningkatan rumah sakit modern, rumah sakit. Gitu lah. Jadi pokoknya yang ketiga yang adalah pemenuhan kan UHC. Ya. Jadi artinya negara ini hadir. Kabupaten kota hadir menjamin pelayanan kesehatan. Kalau sudah UHC artinya udah semua punya kartu BPJS, insya Allah itu pasti akses akan terlayani lah. Ya. Gitu. Yang penting bukan hanya kompetensi dasar dari SDM kesehatannya, tapi juga kompetensi lain seperti hospitality juga diperhatikan ke depannya Pak ya. Iya, betul. Jadi itu tadi. Makanya pelayanan kesehatan primer itu saya senang tuh hasil surveinya yang ngambil itu tuh. Siap. Tepat sekali tuh. Mana dia berhubungan kalau dihubungkan dengan 6 transformasi kan dari Kementerian Kesehatan. Memang ke ujung-ujungnya kalau ke asta cita Bapak Presiden kan nomor 1 malah peningkatan sumber daya manusia. Mananya diharapkan nanti generasi emas ya di 2045 insya Allah lah. Siap. Samarinda udah ready nih ibaratnya ya. Sudah mulai berkilau emasnya Pak ya. Nah, baik kawan LAN, sekarang kita dari 4 persoalan yang sudah kita coba ungkap hasil survei kita tentu perlu menyampaikan apa sih solusi kebijakannya. Nah, secara umum Bapak Ibu, kami membagi ke dalam 2 strategi. Ada strategi kebijakan umum dan ada berdasarkan IPKM tadi. Karena tadi sentuhan kebijakannya harus berbeda nih. Tapi untuk kesempatan kali ini kawan LAN, kami hanya akan mencoba menyajikan strategi kebijakan umum. Untuk yang khusus, silahkan download hasil policy paper kami di website Lembaga Administrasi Negara ya. Nah, untuk kebijakan umum, di sini ada 8 pendekatan kebijakan yang bisa kita dorong. Pertama, kami menyebutnya Gen Prima. Gerakan Nasional Layanan Primer Berkualitas yang berfokus pada penguatan akses dan kualitas di puskesmas kita. Termasuk di dalamnya penguatan akses geografis. Ini tentu tidak bisa bekerja sendiri Dinas Kesehatan. Sekali lagi kita tentu perlu mungkin ada Kementerian PU atau Dinas PU untuk akses geografis, termasuk juga transportasi kesehatan. Mereka selalu menyoroti tidak ada ambulans Pak, khususnya di daerah IPKM rendah tuh. Kemudian distribusi SDM ini penting. Tadi sudah ada bidang SDLK tadi Pak ya. Nah, kemudian pelatihan SDM primer juga didorong di situ. Jadi ketika kita menyebut gerakan nasional, maka semua komponen di dalamnya kita lengkapi. SDM-nya, kemudian transformasi digitalnya, akses internetnya kita lengkapi. Ini di daerah IPKM rendah masih menjadi concern terkait dengan internet nih. Kita memang ada aplikasi rekam medis elektronik Pak ya, RME. Tetapi ini agak kesulitan nih untuk teman-teman di IPKM rendah. Maka transformasi digital termasuk juga kualitas sarprasnya perlu dilengkapi. Nah, keterlibatan masyarakat juga kita dorong, swasta, komunitas, dan juga relawan-relawan juga kita dorong, kader-kader kata Bapak tadi, juga kita dorong di gerakan Gen Prima ini. Nah, ini jadi concern kita. Nah, 01 dan 06 peta jalan transformasi layanan primer ini terkait kawan LAN, karena kita juga perlu ada blueprint nih, peta jalannya, roadmapnya seperti apa nih dalam memperkuat puskesmas di 2025, apa dulu nih yang mau didorong? Penguatan pelatihannya dulu, baru kita perkuat dari sisi perencanaan pendanaan, kemudian SDM dan seterusnya. Tentu kita perlu peta jalannya ini, karena tadi kita sebutnya gerakan nasional. Maka tentu kita perlu ada concern di tahun pertama mau ngapain, di tahun kedua dan seterusnya. Maka ini kita dorong dan alhamdulillah kawan LAN untuk strategi pertama dan ke-6 ini sudah direspon positif oleh Kementerian Kesehatan dan akan dimasukkan ke dalam sistem strategi nasional peningkatan mutu layanan kesehatan khususnya di puskesmas kita, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kita dorong juga agar
tata layanan kesehatan primer ini bisa menjadi salah satu indikator penilaian kota sehat seperti itu, kabupaten atau kota sehat. Jadi salah satu parameter indikatornya adalah bagaimana mereka concern ke puskesmasnya. Kalau concern ke puskesmasnya, harapannya tentu ini bisa memberikan dorongan indikator penilaian yang positif pada penilaian kabupaten atau kota sehat. Ini juga kita terus-menerus dorong ke situ. Kemudian yang ketiga, kita juga tadi terkendala dengan bagaimana distribusi SDM kita. Maka kita coba dorong ada remote supervision gitu ya. Jadi kombinasi antara teleconsulting, jadi dokter-dokter kita yang di daerah khususnya IPKM rendah itu bisa berkonsultasi dengan dokter-dokter spesialis yang ada di pusat kota misalnya begitu. Termasuk juga mereka kita dorong adanya kunjungan terjadwal Pak. Beberapa waktu sebulan sekali atau seminggu sekali gitu ya akan berkunjung ke daerah yang akses masih cukup sulit seperti itu, sehingga mereka bisa tetap mengembangkan kompetensinya, bisa berkonsultasi dengan dokter-dokter spesialis yang sudah senior pada layanan-layanan di puskesmas kita. Kemudian terkait dengan keterlibatan swasta juga kita dorong khususnya pada daerah-daerah IPKM sedang dan rendah, bagaimana bisa kita berikan insentif agar mereka mau buka klinik di situ, kita bebaskan dari mungkin mekanisme lain gitu ya, perizinan dan seterusnya kita permudah sehingga mereka mau membangun, menginvestasikan klinik-kliniknya di daerah-daerah yang terpencil dan susah dijangkau tersebut. Termasuk juga ketika mereka ingin membentuk atau membangun klinik-klinik dan apotik seperti itu. Kemudian ada skema health fellowship. Di sini kita dorong bagaimana agar tadi kita akan kesulitan mendapatkan dokter spesialis yang mau ditempatkan di perbatasan-perbatasan seperti itu, daerah pelosok dan seterusnya. Maka kita optimalkan saja kalau gitu, putar-putar di daerah 3T khususnya. Mereka kita kasih beasiswa, kita dorong pembelajaran medis seperti itu, dan kita harapkan mereka mengabdi di daerah asalnya, membangun daerah asalnya mereka seperti itu. Nah kemudian tadi kita dengarkan ada matching fund dari Kota Samarinda dengan format KPBU tadi Pak ya. Nah itu kita juga dorong nih, agar puskesmas kita bisa terstandar semuanya, bangunannya, sarana prasarananya, kesehatannya, alat kesehatannya, dan juga perlengkapan-perlengkapan lainnya kita dorong di situ. Nah, kemudian yang terakhir 8 ini literasi digital ya. Kita tentu punya aplikasi, kita dorong tentu dengan penggunaan aplikasi yang memudahkan masyarakat agar tidak perlu datang ke bertatap muka begitu, bisa melalui literasi digital ini. Tetapi kita tentu perlu mengedukasi agar baik penyedianya maupun penggunanya sama-sama bisa menggunakan teknologi yang membantu ini. Nah, ini rekomendasi kita Mbak Novi untuk secara umum ya terkait dengan tata kelola dan juga inovasi layanan kesehatan yang kita dorong agar memperkuat layanan primer kita ke depan seperti itu. Baik, Pak Ismet nih, dari 8 rekomendasi kebijakan yang sudah diberikan gitu ya oleh Pusdiar SKPP LAN ini Pak. Kira-kira kalau di Kota Samarinda sendiri Pak, apakah ada nih rekomendasi kebijakan yang bisa diadopsi atau bahkan diterapkan gitu ya Pak ya di Kota Samarinda sendiri Pak? Baik. Itu kalau saya lihat ya dari 8 itu kita udah ada berapa tuh yang udah kita jalanin. Ini contoh tuh ya kayak telekonsul ya dari dokter spesialis. Kita kan punya rumah sakit IAMUIS ya. Sekarang rumah sakit IAMUIS itu dia rutin dia dari PKRS dia dia kalau tidak salah sebulan sekali atau 2 minggu sekali itu ke puskesmas. Kita mengadakan kayak semacam in-house training seperti itu ya. Nah, bahkan sekarang ini udah mulai dari awal bulan Juli kemarin tuh ada dokter spesialis loh ya. Dokter spesialis itu datang ke rumah pasien. Oh, door to door gitu Pak ya. Biasanya kan home visit itu kan paling dari dokter-dokter umum atau ini sekarang dokter spesialis ya. Surprise kan. Apalagi dilihat dari pasien-pasien yang memang tidak mampu misalnya ke sana orang misalnya terkena stroke ya kemarin. Itu kita udah ada inovasinya tuh dari rumah sakit dari MUIS ya. Udah turun sampai ke sana gitu loh. Tapi bukan berarti ngambil jatahnya pelayanan primer ya. Jadi ini diseling lah gitu ya. Dan kalau saya lihat ya ini pokoknya dari 8 ini top banget ini saya bilang nih anunya.
Tapi yang paling saya senang tuh yang Gen Prima. Gen Prima Pak ya. Jadi memang kita harus ini kayak harus semacam ada gerakan Gotong royong nasional gitu, Pak, ya. ya. Siap. Layanan primer berkualitas. Jadi kalau sudah bicara kualitas, saya kira memang pada akhirnya pertama itu fasilitas primer ya, mau puskesmas mau klinik itu harus terstandar dulu. Siap. Nah, kalau standar kan sekarang udah ada standar akreditasi dan siap. itu. Jadi ketika dia sudah standar, ya udah pasti insya Allah dia akan memenuhi syarat gitu. Karena standar tuh udah mencakup segala hal tuh, baik infrastruktur, pelayanan, alat, ya, apa segala macam tuh harus terakreditasi. Kita di Samarinda 26 puskesmas sudah terakreditasi. Terakreditasi paripurna. Nah, paripurna itu akreditasi tertinggi tuh. Ya, jadi dia ada dasar, kemudian madya, utama, sama paripurna. Jadi kita 26 puskesmas. Bahkan juga fasilitas kesehatan swasta juga banyak yang udah paripurna di Samarinda. Dan memang sekarang itu nggak bisa. Kita biar bagaimanapun kita kalau bicara pelayanan kan harus kuncinya itu terstandar dulu, akreditasi dulu. Ketika udah bicara standar dari sisi apapun ya, mau dia SDM-nya dan segala macam itu yang nanti di dalam pelayanan itu nanti yang kita lihat nanti inovasinya di mana. Siap. Tapi kalau udah standar kan itu mudah. Dan saya kira pada akhirnya memang sekarang dukungan pemerintah juga kecenderungan kepala daerah ini kan juga menentukan. Gitu. Alhamdulillah di Samarinda nih kepala daerah kami pokoknya konsen. Karena apa? Karena tahun 2023 ketika undang-undang kesehatan itu lahir, diperbaharui kan itu tidak ada lagi mandatori 10%. 10%, betul Pak. Okay. Udah nggak ada. Kalau pendidikan masih kan 20%. Jadi sekarang harus pintar-pintar kita tuh di kesehatan menggerakkan segala macam dengan keterbatasan anggaran harus kita pintar. Kalau dulu kan kita diem-diem aja pasti udah dikasih dari APBD sekian pasti 10%-nya ke kesehatan. Nah sekarang enggak. Gitu. Makanya sekarang sebenarnya ini kita juga ini challenge gitu dari kita bagaimana kita berusaha ya menampilkan pelayanan yang sebaik mungkin. Jadi udah nggak ada lagi tuh dikotomi antara swasta sama pemerintah. Pemerintah juga harus pintar-pintar lah gitu ya. Alhamdulillah itu ya itulah makanya prestasi apapun juga mana ujungnya kan bagaimana kita memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Baik. Dan alhamdulillah kemarin itu salah satu penilaian ya tahun lalu gitu 3 kabupaten kota yang dari TV nasional ya, dari TV nasional swasta itu memberikan tiga penghargaan terhadap 3 kota di Indonesia itu salah satunya Samarinda. Wah. Surabaya, Samarinda. Dia namanya itu apa? Kota peduli stunting dan kota peduli kesehatan. Siap. Berarti nanti Kota Samarinda bisa jadi salah satu rujukan daerah kalau misalnya mau belajar gitu Pak ya? Ya pokoknya kita terbuka lah, kan sama-sama gitu. Betul, karena kita juga belajar kan dengan kabupaten kota lain ya. Nah kalau kota sehat tuh saya senang tuh. Kalau kota sehat kan penilaian kota sehat itu kan sebenarnya ada 9 tatanan gitu. Kalau 9 tatanan kalau khusus yang kesehatan nggak disebutin secara spesifik tuh. Untuk puskesmas. Mudah-mudahan itu jadi masukan dari pusat tuh menjadikan tata layanan kesehatan primer. Kalau yang sekarang itu kalau yang dari sisi kesehatan itu stop buang air sembarangan. Nah, gitu. Tapi kalau itu dimasukkan puskesmas dimasukkan. Siap. Ini yang kita dorong Pak masuk ke strategi mutu nasional nantinya. Siap. Karena saya lihat memang pada akhirnya juga ketika kalau kita kuat di pelayanan primer ini kuncinya. Siap. Kemarin kita juga belajar di negara maju tuh kekuatan itu adalah di 2 itu. Kan kesehatan tuh 4 aja kan. Siap. Promotif, preventif, kuratif, sama rehabilitatif. Kalau kita udah kuat di 2 ini, di promotif sama preventif, udah kita gampang. Contohnya ya angka kematian ibu bayi ya. Kemarin di negara maju misal kemarin
kita sempat belajar di Australia itu angka kematiannya 0. Oh, Australia. Nggak ada, 0 dia. Tapi kekuatannya bukan masalah tenaga kesehatan kita, tapi kekuatannya adalah di screening. Jadi ketika screening dia lakukan, artinya dalam rangka promotif kan preventif di primer itu udah cepat dilakukan pencegahan. Gitu. Makanya ketika negara kita ini masih dikategorikan sebagai negara berkembang, karena memang salah satunya adalah indikatornya angka kematian ibu dan kematian bayi kan masih. Tapi khusus Samarinda angka kematian ibu bayi masih bagus lah. Siap. Enggak dia. Kira-kira itu. Siap. Oke, mungkin dari hasil survei kami Pak Kadis, Mbak Novi sudah kita sampaikan semua, dan tentu sekali lagi kawan LAN untuk melihat rekomendasi di IPKM rendah harus ngapain, sedang apa rekomendasinya, dan di tinggi apa rekomendasinya, sekali lagi silahkan berkunjung ke laman LAN.go.id untuk mendownload secara lengkap hasil policy paper kami. Terima kasih atas pemaparannya Bapak Rustan, kemudian tanggapannya juga dari Bapak Ismet Kusasi. Menarik ya kawan LAN pembahasan kita kali ini. Oke, rekomendasi kebijakan yang ditawarkan oleh Pusdiares KPP LAN ini juga harus disupport gitu ya dari kolaborasi yang kuat antar aktor gitu, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian penyedia layanan hingga masyarakat juga harus benar-benar nantinya akan menghadirkan layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan gitu. Kawan LAN, demikianlah podcast obrolan kali ini. Semoga dapat memberi insight baru bagi kita semua. Terima kasih Bapak Rustan. Siap, terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak Ismet, dan tentunya juga kawan LAN semua yang menyaksikan podcast kita dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di podcast obrolan selanjutnya. Bye. Bye.